Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Katarina Firdaus dengan NIM 2310911320034. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan organ reproduksi wanita dan juga organ reproduksi pria, dan juga perbedaan di antara keduanya yang pastinya sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa kedokteran ataupun masyarakat pada umumnya untuk mengenali dan juga belajar gitu mengenai sistem reproduksi ini, karena kita semua butuh untuk mempertahankan keturunan kita gitu ya. Makanya ini tuh suatu hal yang penting banget untuk kita tuh pelajari. Maka dari itu simak videonya dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena tak ada dengan tak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Keep on watching. Bye. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang sistem reproduksi pria dan juga wanita, ada lebih baiknya kita mengenal dulu nih mengenai regio pelvisnya antara perempuan dan juga laki-laki. Karena bisa dilihat secara sekilas yang udah ditampilkan di gambar ini, beda banget kan antara male sama female. Mungkin kita mulai dari female atau perempuannya dulu kali ya. Jadi untuk pelvis wanita itu dia tuh lebih lebar dan lebih bundar untuk memudahkan proses persalinan. Ini bisa dilihat di sini. Dia tuh lebih besar, lebih bundar juga dibandingkan pria gitu ya. Kenapa? Karena ya ini untuk white birth, untuk saluran atau jalur proses persalinan nanti. Kemudian yang kedua itu bagian iliumnya. Ilium bagian dari tulang panggulnya itu tuh dia lebih melebar dibandingkan bagian cowok gitu ya, lebih melebar dan juga lebih rendah sehingga memberikan penampilan panggul yang lebih besar dan lebih bulat. Terus yang ketiga itu adalah pelvis wanita tuh memiliki inlet. Apa sih itu inlet? Apa sih itu inlet? Inlet itu adalah pintu masuk dari pelvis itu sendiri. Pintu pelvis yang berbentuk oval atau bulat dengan jarak antara tuberositas ischium atau bagian tulang duduk yang lebih luas di bagian sini nih. Itu tuh lebih luas dibandingkan ini. Bagian cowok itu tuh cukup terlihat dengan jelas gitu ya. Terus untuk pelvis pria, sedangkan pelvis pria itu tuh dia lebih sempit dan juga lebih tinggi. Ini lebih sempit, terus dia tuh lebih tinggi dibandingkan si pelvis dari wanita gitu ya. Dia lebih sempit, lebih tinggi dengan struktur yang lebih berat dan juga lebih tebal karena adaptasi terhadap aktivitas fisik dan juga penopang tubuh dari pria itu sendiri gitu. Terus yang kedua, iliumnya itu tuh lebih tegak dibandingkan ilium dari female. Terus yang ketiga, inlet pelvis pria itu berbentuk hati atau lebih menyerupai huruf V. Tuh dia lebih menyerupai huruf V dengan jarak antara tuberositas ischium yang lebih sempit. Kemudian yang lain juga itu adalah sakrumnya. Sakrumnya tuh juga berbeda. Kalau sakrumnya wanita itu tuh dia tuh jauh lebih pendek. Lebih lebar, melengkung lebih sedikit ke dalam, dan juga dia tuh memberikan lebih banyak lebih banyak ruang gitu di area panggul. Ini bisa dilihat, coba dibandingkan dengan bagian laki-laki tuh beda ya, antara sakrum perempuan dan juga sakrum pria. Ini tuh lebar, ini lebih sempit gitu ya. Nah, kalau sakrum pria nih itu tuh biasa tuh dia lebih panjang, terus lebih sempit, dan juga dia tuh lebih melengkung ke dalam dan membuat ruang panggul itu tuh lebih kecil nih. Ruang panggulnya tuh lebih kecil dibandingkan wanita gitu. Nah, selanjutnya tuh arcus pubis ya, atau di bagian sekitaran sininya itu tuh berbeda juga antara wanita dan juga pria. Mungkin ini bisa juga terlihat dengan jelas ya, tapi wanita itu sudut arcus pubiknya tuh jauh lebih lebar dibandingkan pria gitu ya. Kalau misalnya wanita tuh biasanya tuh sekitaran 80 sampai 90, sedangkan pria itu biasanya tuh cuma 50 sampai 60 derajat. Jadi bisa kelihatan banget perbedaannya. Terus ada yang beda juga, yaitu adalah foramen obturatorium atau lubang pada tulang panggul itu juga berbeda. Jadi wanita itu biasanya foramennya itu tuh cenderung berbentuk oval. Kalau pria itu biasanya tuh berbentuk lebih bulat dan juga lebih besar. Nah, kalau fungsi reproduksinya tuh tentunya bagian-bagian pelvis yang seperti ini, yang berbeda ini tentunya tuh punya maksud atau punya esensinya gitu, yaitu mempengaruhi di bagian fungsi reproduksinya. Kalau wanita
wanita, desain pelvis yang seperti ini tuh akan memudahkan atau mendukung kehamilan dan juga proses melahirkannya nanti gitu ya. Sedangkan untuk pria itu pelvisnya tuh dirancang lebih untuk mendukung gerakan dan beban tubuh dengan struktur yang lebih kuat, karena kan mereka melakukan aktivitas yang lebih berat gitu kan ya. Jadi dari pelvis sendiri tuh bisa dilihat gitu perbedaannya, apalagi nanti di bagian sistem reproduksinya gitu pasti otomatis berbeda. Baik, sekarang saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan sistem reproduksi pria. Nah, kalau sistem reproduksi in general itu sebenarnya kan terbagi jadi dua gitu ya. Ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, sebenarnya untuk pria dan wanita itu tuh sama. Maksudnya tuh sama-sama punya dua bagian itu. Tapi bedanya kalau pria itu cuma punya dua bagian eksternal. Apa aja? Yang pertama itu adalah penis dan yang kedua itu adalah skrotum. Nah, tapi kita akan bahas bagian penis terlebih dahulu. Oke, di sini dapat dilihat bagian penis ini adalah gambar penis gitu ya. Jadi di sini penis ini tuh sebenarnya punya peran yang penting banget dalam sistem reproduksi pria. Kenapa? Karena penis ini tuh sebenarnya mereka tuh alat, dia tuh alat untuk aktivitas seksual dari pria, mulai dari ereksi, nanti penetrasi, kemudian juga sebagai jalur gitu untuk sperma dan juga fertilisasi dan sebagainya. Jadi punya peran vital juga sih dalam sistem reproduksi pria gitu ya. Nah, untuk penis ini sendiri dia tuh dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian radix atau bagian ujungnya atau akarnya sini. Nah, itu tuh terdiri dari bulbus penis, crus penis. Tapi kalau mau dilihat lagi sebenarnya ke atas lagi gitu ya, ini ada beberapa bagian yang nanti kita bakal bahas di internal. Tapi mungkin aku akan sekalian aja menjelaskan, menyebutkan juga di sini. Ada di sini ada glandula bulbouretralis, ada uretra pars membranacea, terus ada glandula vesiculosa, ada prostata, ada os pubis, ada glandula vesiculosa, dan juga ada vesika urinaria. Nah, kita balik lagi nih ke penis. Nah, untuk penis ini sendiri tadi kan ada 3 bagian ya. Di radix atau bagian akar atau bagian yang mendekati bagian tubuh banget itu ada 2, ada bulbus penis ini bagian tengah dan ada crus penis nih di ujung-ujungnya sini. Itu adalah crus penis. Nah, kemudian di corpus itu batang atau bagian batang daripada penis itu sendiri itu ada 2. Ada yang namanya corpora cavernosa penis dan ada yang namanya corpus spongiosum penis. Nah, untuk corpora cavernosa penis ini sendiri itu dia berada di bagian luar nih, bagian luar dan sepasang, makanya dia corpora cavernosa, bentuk jamak ya dari anatomi. Jadi dia tuh ada dua di sini. Nah, di corpora cavernosa penis ini dia tuh banyak banget arteri-arteri di sini. Banyak banget arteri-arteri. Nah, corpora cavernosa penis ini itu nanti dia tuh fungsinya tuh sebenarnya lebih fokus ke sistem reproduksinya. Jadi nanti kalau misalnya cowok atau pria itu merasa terangsang atau ereksi, nah bagian corpora cavernosa penisnya itu biasanya dia tuh akan mengembang. Jadi dia lebih kencang gitu seperti balon. Nah, itu corpora cavernosa penis. Nah, beda dengan corpus spongiosum penis. Corpus spongiosum penis kenapa? Karena cuma satu doang. Nah, corpus spongiosum penis ini dia tuh lebih fokus ke fungsi uronya. Dia tuh di sini tuh tempat jalur lewat juga uretra pars spongiosa. Uretra pars spongiosa. Jadi lewat sini. Jadi ya ini tuh sebenarnya tempat buat saluran kencing. Nah, itu tuh melalui si corpus spongiosum penis ini gitu. Nah, selanjutnya itu ada glans penis dan juga corona glandis di bagian ujungnya sini. Ini aku ada gambar yang lebih jelas untuk bagian ujungnya. Oke, yang pertama itu adalah frenulum preputii. Frenulum preputii ini bisa dilihat nih, ini tuh kayak yang seperti ini, itu namanya frenulum preputii. Terus di sini ada fascia penis profunda atau yang bagian atau lapisan lebih dalamnya, dan juga di sini ada fascia penis yang superficialis.
fasia penis yang superficialis atau yang lebih atas lagi gitu ya. Oke, terus di sini ada corona glandis. Nah, corona glandis itu berada di ujung glans penis ini, di bagian pangkalnya glans penis itu ada corona glandis. Nah, di sini ada glans penisnya, kemudian ada ostium urethra externum. Nah, ostium urethra externum ini adalah tempat keluarnya kencing gitu. Kencing itu biasanya tuh lewat keluarnya tuh lewat ostium urethra externum ini. Nah, terus di sini ada preputium penis juga. Nah, glans penis ini dia tuh ditutupi atau dilapisi sama yang namanya preputium penis ini. Nah, makanya pada pria muslim itu biasanya kan kita melakukan untuk prianya tuh sunat. Nah, bagian yang dibuka atau bagian yang diberikan tindakan itu adalah si prepucium penisnya ini gitu, prepucium penisnya ini. Tapi both prepucium penis dan juga glans penis itu tuh punya perannya masing-masing, punya perannya masing-masing of course, tapi mereka berdua itu punya sensitivitas yang tinggi. Kenapa? Karena di prepucium penis dan juga glans penis itu tuh banyak banget ujung-ujung saraf, sehingga mereka tuh cukup sensitif lah di daerah situ, karena ya banyak ujung-ujung saraf itu gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah skrotum. Skrotum itu bisa kita lihat juga dari luar, makanya namanya eksterna gitu ya. Kenapa? Karena skrotum itu aku nggak ada foto yang lebih atau gambar yang lebih jelasnya di sini, tapi skrotum itu adalah lapisan pembungkus testis. Jadi lapisan terluar yang membungkus testis itu adalah skrotum. Apa sih fungsi skrotum ini sebenarnya? Nah, skrotum ini juga punya peranan penting gitu ya dalam hasil memproduksi sperma. Kenapa? Karena testis ini kan sebenarnya tempat pembentukan sperma, tempat produksi sperma gitu ya. Nah, si skrotum itu dia tuh lebih punya tugas untuk mempertahankan suhu atau menyediakan suhu atau menyeimbangkan suhu yang dibutuhkan oleh testis agar bisa memproduksi sperma dengan kualitas yang bagus atau dengan optimal gitu. Jadi sebenarnya kan kalau untuk testis sendiri atau produksi sperma sendiri itu kan spesifik gitu. Mereka tuh suhunya tuh seberapa itu tuh spesifik, dan itu tuh lebih rendah sedikit dibandingkan suhu tubuh. Jadi si skrotum ini punya peranan penting, karena kalau misalnya skrotumnya bermasalah atau kita anggap misalnya tidak ada skrotumnya gitu ya, nggak mungkin, karena suhu dari testisnya itu sendiri berubah dan nanti takutnya nggak bisa melakukan atau tidak bisa menghasilkan sperma yang bagus gitu, tidak optimal lah produksi spermanya itu sendiri. Oke, terus untuk bagian eksternnya udah, sekarang kita lanjut ke bagian internanya. Nah, di bagian internanya itu sebenarnya lumayan banyak dibandingkan eksternanya gitu ya. Oke, bagian interna. Bagian internanya itu kita mulai dari bawah dulu kali ya. Oke, bagian bawahnya sendiri itu ada glandula bulba uretralis. Glandula bulba uretralis ini kita biasa sebut juga kelenjar Cooper, itu juga sama namanya ya. Oke, terus selanjutnya di atasnya ini ada prostata atau bisa kita sebut juga kelenjar prostat. Kemudian di sini ada glandula vesiculosa, kemudian ada ductus deferens, ada epididymis, dan juga ada testis. Di sini testis, ada epididymis, ductus, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak lagi yang lebih mendetailnya, tapi mungkin aku akan jelaskan yang lebih menonjol gitu ya. Oke, kita mulai dari testis terlebih dahulu. Di testis ini sebenarnya dia tuh punya salah satu bagian vital dari sistem reproduksi pria. Kenapa? Sudah aku singgung sebelumnya, karena si testis ini adalah tempat penghasil dari sel-sel sperma itu dihasilkan di testis ini, dan tempat produksi hormon testosteron juga berada di testis ini gitu. Nah, both of sel sperma dan juga hormon testosteron kan punya peranan penting ya dalam pendewasaan atau pubertas dari pria. Makanya testis ini tuh sangat-sangat vital, bagian sangat-sangat vital. Dan testis ini gak cuma satu, dia ada dua gitu ya. Nah, kalau untuk hormon testosteron sendiri kan sebenarnya dia lebih berguna ke pengembangan atau perkembangan dari badan atau perkembangan sekunder lah, pubertas dari laki-laki gitu ya. Nah, makanya itu juga penting banget gitu. Terus selanjutnya ini adalah epididymis. Nah, apa sih fungsi epididymis? Tadi kalau di testis itu produksi
produksi sel sperma. Nah, nanti epididymis ini akan menampung sel sperma dan disimpan dan dimatangkan di bagian epididymis ini. Jadi epididymis ini gunanya tuh untuk sebagai tempat penampungan sementara supaya sel spermanya tuh bisa matang dengan baik. Kalau sel sperma yang dihasilkan sudah bagus, nanti akan dialirkan atau disalurkan melalui si ductus deferens ini. Jadi ductus deferens itu sebenarnya kayak lebih ke saluran aja, jalur lah untuk menghubungkan antara epididymis dan juga nanti ke ureter sini gitu. Nah, jadi nanti sel sperma yang sudah bagus nanti akan disalurkan di sini gitu ya, melalui si ductus deferens ini. Selanjutnya itu ada glandula vesiculosa. Nah, kalau glandula vesiculosa namanya aja glandula gitu, kelenjar gitu ya. Otomatis dia pasti menghasilkan yang namanya cairan. Nah, cairan ini nanti akan membantu pergerakan dari sperma. Jadi dia support untuk pergerakan sperma saat nanti fertilisasi gitu. Nah, kurang lebih sama sih sebenarnya sama prostata ini atau kelenjar prostat. Tapi bedanya kalau kelenjar prostat itu dia tuh bagian dari air mani atau sel sperma itu sendiri. Kenapa? Karena si kelenjar prostat ini nanti dia menghasilkan cairan yang akan melindungi spermanya itu saat melakukan fertilisasi. Jadi sel sperma itu bisa melakukan pergerakan yang baik dan juga aman gitu. Nah, dilindungi sama cairan yang dihasilkan oleh kelenjar prostat ini. Berbeda dengan glandula bulba uretralis atau kita sebut kelenjar Cooper yang tadi itu membantu pergerakan dan sebagainya. Kalau glandula bulba uretralisnya otomatis tetap menghasilkan cairan, tapi bedanya mereka itu untuk pelumas. Jadi untuk pelumas saat melakukan aktivitas seksual. Mungkin itu aja yang bisa dijelaskan saat ini terkait dengan organ reproduksi dari pria gitu ya. Nah, sebenarnya cukup berbeda sih menurut menurut aku pribadi itu tuh dua hal yang sangat berbeda antara sistem reproduksi wanita dan juga pria. Tapi ada beberapa hal yang sama. Tapi nanti mungkin akan dijelaskan saat aku jelaskan lebih dalam lagi, tapi kita langsung aja ke sistem reproduksi wanita. Nah, untuk sistem reproduksi wanita ini, kalau eksternanya pria tadi itu cuma 2, penis sama skrotum, beda banget nih sama sistem reproduksi wanita. Kalau sistem reproduksi wanita itu bagian luar atau eksternnya itu banyak banget detailnya. Mungkin kita langsung aja kali ya. Oke, yang pertama ini adalah mons pubis. Di sini ada mons pubis. Apa sih? Bagian mana sih yang mons pubis itu? Nah, mons pubis itu adalah di sini nih. Dia tuh merupakan tonjolan lemak, ya, tonjolan lemak yang berada di atas tulang pubis. Jadi tonjolan lemak yang berada di atas tulang pubis tentunya fungsinya adalah untuk menjaga atau melindungi organ-organ bawahnya dan juga melindungi tulang pubis saat melakukan aktivitas seksual. Nah, di mons pubis ini juga nanti akan muncul atau akan tumbuh rambut-rambut kemaluan. Nah, tentunya rambut-rambut kemaluan ini tuh tidak hadir tanpa alasan ya. Pasti rambut kemaluan ini tuh ada alasan atau ada gunanya, yaitu adalah untuk menahan atau untuk melindungi bagian reproduksi wanita ini dari gesekan. Makanya tumbuhlah rambut-rambut kemaluan ini. Oke, selanjutnya itu adalah glans clitoridis. Glans clitoridis ini sebenarnya lebih kita kenal sebagai klitoris gitu ya. Kita lebih familiar lah, lebih sering mendengar klitoris dibandingkan glans clitoridis ini. Nah, glans clitoridis ini sebenarnya klitoris ini sebenarnya tuh homolog dari penis gitu. Homolog dari penis. Kenapa homolog? Karena klitoris ini sendiri tuh punya sensitivitas yang tinggi juga, kurang lebih sama penis gitu. Jadi kalau misalnya pria itu mereka punya penis, nah kalau misalnya wanita dia tuh klitoris inilah yang memainkan peran yang sama gitu ya. Mereka punya banyak ujung saraf, jadi sensitivitas dan mengatur kayak perasaan kayak orgasme dan lain sebagainya tuh melalui si klitoris ini gitu. Oke. Terus selanjutnya itu ada labium majus pudendi dan juga labium minus pudendi. Nah, labium sendiri itu kan seperti kita tahu itu labium itu bibir, artinya labium itu bibir. Kita bisa lihat di sini ada struktur yang menyerupai bibir gitu ya.
Yang pertama itu adalah ini itu adalah labium majus pudendi. Majus itu maksudnya lebih besar ya, lebih besar gitu. Nah, karena ada dua labium atau dua bibir, ini kalian bisa lihat kan, ini ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kita akan bahas mulai yang besar terlebih dahulu. Nah, di labium majus ini sendiri itu fungsinya itu adalah proteksi atau melindungi struktur-struktur yang berada di dalamnya atau berada di bawahnya ini gitu. Jadi dia fungsinya itu lebih ke proteksi gitu. Nah, selanjutnya itu adalah labium minus pudendi. Apa sih fungsinya labium minus pudendi ini? Nah, kalau labium itu tetap ya, fungsinya itu tetap untuk proteksi atau tetap untuk melindungi bagian yang lebih dalam ini. Tetapi di bagian labium minus pudendi ini ada beberapa kelenjar yang nanti itu akan menghasilkan cairan yang akan menjadi pelumas gitu. Menjadi pelumas. Tapi kalau bicara soal kelenjar, sebenarnya kelenjarnya tuh lebih tepatnya tuh berada di vestibulum vagina ini. Nah, di vestibulum vagina ini itu ada dua kelenjar yang saya tahu, yaitu kelenjar Bartholin dan juga kelenjar kelenjar skin gitu, atau kelenjar Sertolin. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan, tapi dua itu. Nah, selanjutnya, dua kelenjar itu tadi itu adalah kelenjar yang menghasilkan cairan juga. Nah, kelenjarnya itu adalah menghasilkan untuk pelumas. Jadi saat melakukan aktivitas seksual itu biasanya pelumasnya itu berasal dari kelenjar-kelenjar yang ada di vestibulum vagina. Tak bisa dilupakan juga itu ada vestibulum vagina di sini. Ada glandula vestibularis mayor di bagian sebelah sini. Terus di sini ada juga ostium. Dua ostium yang sangat penting ada di bagian organ reproduksi wanita, yaitu adalah pertama itu ada ostium uretra externum. Uretra berarti itu untuk saluran kencing gitu ya. Jadi kalau misalnya pipis itu biasanya lewat ostium uretra externum yang berada di bagian atas ini. Kemudian bagian bawah itu ada ostium vagina. Nah, ostium vagina ini berada di lebih bawah, lebih dalam. Fungsinya untuk apa? Fungsinya karena dia vagina, dia tuh jalur lahirnya bayi dan juga jalur darah saat menstruasi itu keluarnya lewat ostium vagina ini gitu. Tapi nggak bisa dilupain juga nih, ada beberapa struktur lain yang mungkin bisa disebutkan sebagai bagian eksternal. Ada prepucium clitoridis, ada frenulum clitoridis, ada commissura labiorum anterior, ada hymen atau frenulum labiorum pudendi, ada perineum rape perinei, dan juga commissura labiorum posterior. Di sini juga ada anus, tapi sebenarnya anus bukan masuk sistem reproduksi ya, tapi nice to know aja. Oke, next kita akan membahas sedikit terkait dengan organ reproduksi internalnya dari wanita. Yang pertama, ini ada ostium menghubungkan. Ada vagina. Vagina ini termasuk bagian dalam, bagian internal daripada organ reproduksi dari wanita. Nah, di vagina ini dia tuh sebenarnya merupakan saluran gitu. Saluran yang merupakan saluran penghubung gitu antara uterus atau rahim dengan bagian luar tubuh. Jadi vagina ini sebenarnya banyak fungsinya. Salah satunya tuh adalah sebagai jalur lahirnya bayi, kemudian juga jalur darah menstruasi itu pasti melalui vagina ini gitu ya. Oke, terus selanjutnya ini adalah uterus. Uterus ini sebenarnya kita biasa sebut itu sebagai rahim, biasanya kayak rahim gitu. Kita sering banget kan dengar kayak rahim gitu. Nah, ini uterus itu adalah rahim. Nah, di uterus ini sebenarnya lucu banget nih, menarik, dia tuh bentuknya seperti pir. Jadi kalau mau ingat tentang uterus atau rahim itu tuh bentuknya seperti pir gitu ya. Nah, di rahim ini sendiri itu fungsinya banyak banget tentunya, tapi salah satu fungsi utamanya itu adalah untuk tumbuhnya janin, tempat berkembangnya janin itu ya namanya di uterus atau di rahim gitu. Nah, dinding dalam rahim ini namanya tuh endometrium. Nah, endometrium ini saat misalnya terjadi fertilisasi dan berhasil dan ada janin, itu dia akan terjadi penebalan pada dinding endometrium itu. Tapi kalau tidak terjadi fertilisasi atau tidak hamil, itu biasanya lapisan endometrium dengan jangka waktu tertentu itu akan terjadi peluruhan atau terjadi peluruhan gitu. Kenapa?
ya karena tidak ada implantasi gitu kan, jadi makanya dia terjadi peluruhan si endometrium itu. Nah, yang peluruhan endometrium itulah yang biasa kita sebut sebagai menstruasi. Oke. Terus selanjutnya ini ada tuba uterina atau salpinx. Jadi ini tuba uterina. Oke. Tuba uterina otomatis di sini juga ada tuba uterina ya. Sekarang dia sepasang kayak tangan seperti itu. Nah, di tuba uterina ini sebenarnya adalah saluran penghubung antara uterus atau rahim dan juga ovarium. Nah, si tuba uterina ini sendiri itu punya peranan yang penting banget dalam whole reproduksi pria dan wanita gitu ya. Yaitu adalah di sini adalah tempat pertemuan antara sel sperma dan juga sel ovum, sel sperma dan sel ovum, dan terjadi fertilisasi. Itu tempatnya adalah di tuba uterina atau saluran penghubung antara uterus dan juga ovarium gitu. Oke, terus salah satu bagian interna yang gak kalah penting, yang kayaknya tuh penting banget dan juga homolog dengan testis, kayak punya peranan yang kurang lebih dengan testis, adalah ovarium nih. Ovarium itu tuh mirip banget sama testis. Kalau testis dia menghasilkan hormon testosteron, kemudian juga sel jantan gitu ya, sel sperma. Nah, kalau ovarium ini dia menghasilkan sel telur, sel ovum, dan juga beberapa hormon yaitu estrogen dan juga progesteron. Nah, kalau misalnya sel telurnya dihasilkan di sini, itu tuh sel telurnya di sini kemudian nanti disalurkan ke sini gitu ya. Dan kalau hormon estrogen dan progesteron itu juga dihasilkan di bagian ovarium, dan itu nanti akan mengatur siklus menstruasi kita seperti itu. Dan makanya tuh punya peranan yang penting semua sebenarnya, kayak semua tuh berkesinambungan, punya perannya masing-masing, dan kalau misalnya satu yang hilang tuh agak menyulitkan dan juga membahayakan gitu ya. Makanya itu. Tapi ada beberapa juga nih bagian-bagian lain yang tidak bisa dilupakan, bahwa mereka tuh sebenarnya juga bagian internal loh gitu. Yang pertama itu adalah infundibulum tubae uterinae, kemudian ada appendix vesiculosa, vesiculosa, kemudian ada ligamentum ovarii proprium, ada ligamentum teres uteri, kemudian di sini ada osteum, ini tadi kan bagian luar ya. Terus di sini ada ureter, ada vesika urinaria atau kandung kemih ini ya. Terus ada uretra feminina. Jadi nih kalau bisa dilihat kayak tadi nih. Nih uretra ini kan kemih kan ya. Ini uretra feminina. Nah, ini keluarnya di ostium uretra externum. Makanya kalau uretra itu berarti untuk kandung kemih atau kencing gitu ya. Kalau vaginae ini dari vagina, dia keluar di sinilah ostiumnya atau lubangnya gitu ya, keluarnya nanti darah menstruasi ataupun keluarnya bayi, karena kan terhubung dengan uterus gitu. Makanya semua bagian dari sistem reproduksi wanita dan juga pria itu pasti punya perannya masing-masing. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistem reproduksi wanita dan juga pria, terutama bagian anatominya. Menurut saya organ reproduksi wanita dan juga pria itu tiap bagiannya tuh punya perannya masing-masing. Bahkan bagian terkecil pun punya perannya masing-masing gitu ya, punya perannya, punya andilnya dalam reproduksi itu sendiri. Mulai dari testis, terus bagian arterinya, ligamennya, itu semuanya pasti punya perannya masing-masing. Tapi untuk organ reproduksi wanita dan juga pria itu tuh dua hal yang cukup berbeda, tapi ada juga yang sama dan mirip. Misalnya nih, yang berbeda itu adalah otomatis bentuknya itu berbeda ya. Mulai dari tadi tulang pelvisnya aja dari wanita dan pria itu tuh dua hal yang berbeda banget gitu ya. Apalagi fungsinya gitu, misalnya penis, terus misalnya cewek itu klitoris gitu ya kan, kayak itu tuh suatu hal yang berbeda banget. Tapi banyak kok sebenarnya kalau dilihat baik-baik tuh banyak kok sebenarnya yang punya peran yang sama, kayak klitoris dan juga gelas penis tadi yang punya banyak ujung saraf, itu gunanya untuk rangsangan dan lain sebagainya. Kemudian untuk testis dan juga ovarium tuh mirip-mirip juga tuh perannya, yaitu
menghasilkan sel sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau misalnya cowok testis gitu ya, mereka menghasilkan sel sperma dan juga hormon testosteron yang pastinya punya fungsi untuk perkembangan sekunder dari pria itu sendiri. Terus yang kedua itu ada apa tadi? Ada ovarium itu kan gunanya untuk menghasilkan sel ovum gitu ya, sel ovum dan juga hormon estrogen dan progesteron. Kalau nanti di ovarium itu menghasilkan sel telur dan juga atau ovum gitu ya. Kalau misalnya di ovarium juga dihasilkan hormon estrogen dan progesteron yang pastinya berguna untuk nanti mengatur siklus menstruasi dari wanita gitu ya. Tadi juga udah dijelaskan juga bagian interna, bagian eksterna, itu tuh semuanya tuh berkesinambungan dan menciptakan kombinasi dan kerjasama yang bagus sehingga kita bisa melakukan reproduksi atau mempertahankan keturunan kita. Maka dari itu penting banget untuk kita sebagai mahasiswa kedokteran ataupun bagi masyarakat pada umumnya aja deh, in general itu tuh penting banget sebenarnya untuk mengenal dan memahami terkait organ reproduksi ini, karena nggak cuma mahasiswa kedokteran aja yang butuh, tapi teman-teman yang lain juga pasti haruslah mengenal satu atau lain hal, setidaknya itu sedikit hal terkait dengan organ reproduksi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.